Hari ini Jumat Sukrawage UY tanggal 24 Maret 2023, saya Gubernur Bali dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Puragung Besakih masa bakti tahun 2023-2028 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali nomor 368-A-HK-2023 tanggal 20 Maret 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah fasilitas kawasan suci Puragung Besakih ini dibangun dengan anggaran yang cukup besar, dengan banyak unit fasilitas yang harus dikelola untuk melayani kepentingan masyarakat, pemedek maupun pengunjung yang akan ke Besakih, itu diperlukan satu manajemen yang profesional, dan manajemen yang profesional itu diisi oleh orang-orang yang kompeten. Tapi tidak bisa diterapkan penuh karena saya mengutamakan orang yang berasal dari Kabupaten Karangasem. Paling tidak asal Karangasem, lahirnya di luar Karangasem tidak masalah. Jadi yang 6 orang ini itu semuanya berasal dari Karangasem. Dan satu saja yang dari Besakih, yang 5 Karangasem. Mengapa 6 ini yang dipilih? Saya sepenuhnya mempercayakan kepada Pak Lanang Mulyarta supaya tim 6 orang ini betul-betul solid, betul-betul bisa bekerja dengan koordinasi yang baik, betul-betul bisa bekerja dengan sinergi yang baik, dan yang utama adalah ngayah, spiritnya ngayah. Yang dibangun di Besakih ini itu betul-betul bisa dikelola dan menjadi tempat bekerja warga dari Karangasem. Jadi saya punya niat baik dan yang terbaik untuk Kabupaten Karangasem. Jangan dipersempit. Di jajaran pengurus yang berikutnya di bawah badan 6 orang ini kan akan ada lagi personel yang direkrut. Di situ duduknya sesuai dengan kompetensinya. Jadi karena itu saya memastikan bahwa 6 orang ini harus betul-betul bekerja keras. Nanti akan kita evaluasi dalam 6 bulan. Itulah sebabnya saya ingin menata ini semuanya, keorganisasiannya, sistemnya maupun personalnya. Ini yang harus dipahami. Jadi bukan hal yang mudah ini, dan saya ingin betul agar pengurus badan ini bekerja dengan baik, sebaik-baiknya. Diuji pertama adalah mendukung pelaksanaan karya Ide Betawi Turun KB yang puncak acara mulai tanggal 5 sampai 26 April 2023 ini. Ujian pertama. Jadi Pak Lanang CS dengan pengurus semua sadari betul, begitu dilantik hari ini mulai kerja, mulai tertibkan. Dari kedulung nggak boleh lagi ke atas, pasangin itu portal supaya semua masuk melalui manik emas sesuai dengan tatanan di Besakih ini. Tertib, disiplin semuanya, dan pengurus harus berani tegas. Siapapun juga, nggak mandang jabatan di sini. Bapak pengurus yang punya kewenangan mengatur wilayah ini. Biar gubernur,
biar wakil gubernur, biar bupati, kalau dia tidak tertib parkir, geret mobilnya, bawa ke parkirnya yang di Manik Mas itu. Jadi kalau di sini kita mendedikasikan diri penuh, Pak, Allah akan merestui, Pak. Jadi kalau kita betul-betul bekerja dengan baik, tulus lurus di sini, beliau restu. Seperti juga yang mohon maaf ya, yang saya lakukan. Karena itu semua ini uraian tugasnya sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023. Dijalankanlah itu. Kemudian lengkapi personalnya. Kan masih ada di bawahnya pengurus, ada berbagai posisi pegawai juga harus direkrut. Ada tiketing, ada parkir, ada pecalang, ada urusan kebersihan, ada urusan air, macam-macam. Supaya tertib ini segera harus bekerja dan merekrut pengurus di berikutnya itu di bawahnya, karena bukan pimpinan, utamakan yang dari Besaki. Tapi Besaki, Pak Mendesa, Pak Mekel, Pak Sekdes itu juga orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang baik, juga jangan orang yang malas-malasan, orang yang betul-betul mau bekerja. Tapi kita utamakan dari Besaki dan libatkan juga yang dari Desa Adat Pergun supaya semua terwakili. Dan segera susun sistem manajemennya serta tata kelolanya supaya betul-betul bisa berjalan. Saya bersyukur yang di Manik Mas sudah musyawarah untuk menempati kios dan losnya. Tinggal yang di Bencingan sebentar lagi saya akan kumpulkan supaya tertib rapi. Jangan ada yang ribut. Kios dan los itu agar betul-betul dioptimalkan betul. Parkirnya juga nggak boleh lagi ada yang lolos. Semua harus dikedung-dung untuk bus. Semua harus di parkir Manik Mas untuk yang roda 4 dan roda 2. Jagain itu, kasih portal dia. Kecuali sudah ada ini kan sulinggi, orang hamil, orang difabel, atau orang yang ngajak anak, itu silakan menggunakan shuttle. Yang lain itu udah dari Manik Mas jalan kaki ke Pura. Memang begitu leluhur kita ngajarinya, Betari kita ngajarinya begitu. Dan lagi harus tegas, yang ke Pura mabakti. Kalau turis tidak mabakti, jangan masuk Pura. Udah harus tegas. Jangan kotori lagi Pura. Di mana boleh, di mana enggak boleh. Itu harus sudah diatur supaya semuanya tertib. Yang mengatur ketertiban ini, yang melaksanakan ketertiban ini semuanya adalah kita, bukan hanya pengurusnya, tapi kita semua komponen masyarakat Bali harus paham. Jadi jangan hanya yang mengatur yang diberi tanggung jawab, tapi yang diatur juga harus tertib. Karena itu semuanya sudah dibuatkan kerangka arahan untuk diikuti oleh semua masyarakat dari Bali maupun luar Bali dalam rangka hadir dalam karya Ide Betara Turun KB, supaya betul-betul terwujud kenyamanan, keamanan, ketertiban, kebersihan serta keindahan di Pura Agung Sakini agar harmonis. Jangan lagi kacau balau kayak dulu itu. Namanya Pura Agung Besaki, Pak. Pura Agung, Pak. Tapi kawasannya blepotang. Itu. Sekarang udah bagus. Bapak Presiden sudah memberikan arahan membangun lebih mudah daripada merawat, lebih mudah daripada penjaganya. Karena itu tugas besarnya pengurus adalah menjaga dan merawat ini. Tentu saya akan ikut aktif terus mendampingi dan mengawasi. Kita semua kita sama-sama mendukung pengurus agar bisa bekerja dengan baik sehingga nanti pada saat pelaksanaan karya Ide Betara Turun KB betul-betul akan melihat suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Jadi kalau ini bisa kita wujudkan, baru berhasil. Kalau tidak, maka berarti kita hanya berhasil membangun, tapi tidak bisa mengelola dengan baik. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat pada pengurus, jaga kesehatan baik-baik. Nah, khusus untuk kios dan los, segera selesaikan pengisiannya supaya sebelum tanggal 5 April udah bisa masuk. Semuanya udah bisa masuk ke kios, semuanya udah bisa masuk ke los. Kalau bisa, kalau enggak ya bertahap. Tapi yang masuk harus tanda tangan fakta integritas. Apa yang boleh dijual produknya. Produknya harus produk Karangasem. Busana adatnya busana Karangasem. Songketnya songket Karangasem. Tapi utamakan yang Karangasem. Songketnya, endaknya, busana adatnya, kerajinannya branding Besaki. Kulinernya kalau bisa kuliner khas Karangasem, misalnya pepes, nyawan, segala macamnya itu. Tapi tidak saja jualan produk, harus ditata secara rapi. Karena itu nanti produk-produk yang akan dijual di sini itu akan dikurasi oleh Perindak Provinsi Bali bersama Perindak Karangasem dan Dekranasda supaya PC-nya itu rapi, gedungnya bagus. Kalau PC-nya tidak rapi, nggak akan bagus dia. Produknya tetap produk Karangasem, tapi cara majangnya yang rapi. Ya, nanti Ketua Dekranasda akan memberi arahan untuk itu supaya tertata rapi semua. Begitu juga kulinernya biar sehat, berkualitas. Begitu juga yang ada di tempat pelayannya itu harus berbusana rapi. Ini untuk pertama kalinya Gubernur pimpin langsung pelaksanaan dukungan KD Deputaru Turun KB. Saya ingin betul-betul rapi. Saya setiap tahun hadir di acara Puja Wali di Besaki ini. Saya melihat bagaimana Pak Kapolda macetnya dari Bangli, macetnya dari Kelungkung. Enggak boleh lagi terjadi. Harus disiapkan skenario kalau terjadi begini, apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat. Karena itu Pak Kapolda, Kadis Perhubungan, Pol PP harus betul-betul sinergi di dalam mengatur ini. Termasuk juga sirkulasi keluar masuknya akses Besaki dan keluar dari Besaki supaya rapi semua. Dan parkirnya rapi semua. Termasuk pedagang tidak boleh lagi di pinggir jalan, di tepi jalan. Nggak boleh lagi. Mobil nggak boleh lagi di tepi jalan, di pinggir jalan, nggak boleh lagi. Ini semua harus masuk sekarang sehingga rapi dia. Nah, sebelum tanggal 5 itu bikin gladi, mulai dari sana, dari situ sampai masuk ke akses parkir, bagaimana pengaturannya. Jadi ada gladi betul, ya. Seperti gladi kalau presiden itu datang, mesti begitu buatnya. Kalau ada bus datang, tahu-tahu ada melanggar, belokin, harus gitu dia. Kalau ada roda 4, roda 2, bagaimana? Nah, seperti itu dia, supaya gladi betul dia, supaya rapi dia. Jadi itu akan merubah wajah tatanan kita untuk melaksanakan persembayangan di Pura Agung Besaki ini.